Halo semuanya, selamat datang Hai. di rumah Oma, di kebunnya. Kita berdua dari Oma Kitchen, gue Sarah, ini Noel chefnya. Kita udah menghidangi makanan nih, festif banget buat kalian. Mungkin bisa di brief sama Noel sebagai chefnya. Oke, hari ini kita ada beberapa macam makanan seputaran dari Spanish, Mediterranean, sama Asian. Oke, Sumedang. dari Sumedang. Buat carbs-nya kita ada baked potato pakai parmesan sama cream. Satu lagi ada dirty rice. Ini gue pakai nasi biryani sama dried cranberry. Proteinnya kita hari ini ada roast chicken, baked snapper yang gue isi pakai lemongrass sama coriander. Jadi Baked snapper dikit. tuh ini? Ya, paling ujung. Snapper. Oh ikan. Fish. Kakap nih, Ikan. Oh kakap. Oke. Next roast turkey. Sama hari ini kita kebetulan kedatangan T-bone. Wow. Buat kalian makan juga. Titus Bunai. Untuk terakhirnya T-bone, kita boas. ada lobster yang kita Kedua char dipak grill daun. tadi. Terus sayur kita Langgai. ada brokoli sama carrots. Sama sama saus-sausnya kita ada salsa fresca itu pakai semangka, tomat sama paprika, ada salsa roja, biasanya pakai baked paprika sama tomato, chimichurri itu kita hari ini pakai coriander, mint, sesame oil sama Udah nggak vinegar. sabar ya? Ini ada arrabbiata, di sebelahnya chicken itu ada gravy-nya dari chicken juice-nya. Dan buat pemanis malam ini ada imported scotch dari Imperial Black. Enjoy. Scotch or Irish? Only Scotch. Kayaknya Acin udah nggak sabar makan. Iya nih. Yaudah, Udah silakan kuda-kuda aja ya. dinikmati. Oke. Terima kasih. Kalau kalian Terima mau kasih, full Oma. dagingnya Thank you, lagi, Oma kita masih Kitchen. ada. Siap. Mau baked potato tinggal gua ambil nanti. Terima kasih Oke. Oma. Enjoy, kasih, Oma. enjoy. Oke. Jadi nih sebenarnya ada apa sih Panturas nih bikin hidangan-hidangan kayak gini ngapain sih sebenarnya? Syukuran. Hah? Syukuran apa nih? Syukuran apanya, Sal? Syukuran ya kelahiran anak baru lu. Anak ini apa nih? Lagu ya? Tafsir mistik ya? Tafsir mistik. Tafsir mistik ya lu itu single kedua ya? Dari kedua. album yang akan datang Betul. nanti akan tulis kapan kira-kira? Terus kapan sih, Sal? Tahun ini ya kira-kira ya? Tahun ini lah. Tahun ini kira-kira ya. Jadi kan kemarin udah belada semburan naga gitu kan. Akhirnya dilanjutkan dengan si tafsir mistik ini kan. Bisa nggak sih lo jelasin kayak apa nih sebenarnya perbedaan antara dari single pertama single kedua? Mungkin Kuya bisa jelasin. Album ini gue pengennya kayak kita main dari dermaga ke dermaga gitu lah ceritanya tuh. Kapal ekspedisi nih ya. Kapal ekspedisi, Kapal kapal ekspedisi. ekspedisi yang ngebawa berbagai macam orang dari berbagai macam suku lah ya istilahnya kayak dari dermaga ke dermaga. Nah kalau yang jadi kalau misalkan dideskripsiin, jadi si tiap lagunya tuh punya nuansa-nuansa yang beda lah. Jadi kalau yang Balada Semburan Naga kemarin kalau didengerin kayak agak-agak ada etnis Chinese-nya, Chinese ya dong. Chinese, Iya kan? ada Betawi dikit gitu. Kalau yang sekarang Dermaga mana nih berarti nih? ini dermaga jadi kayak apa ya? Kalau kemarin tuh dermaga apa ya? East Asia ya. Asia ya. Asia lah. Timur. Balada Asia. Yang Timur Balada Raya. Semburan Naga tuh kayak East Asia Dock gitu kayak di Ya. di dermaga di East Asia lah. Periuk apa Periuk berarti ya? Belum. Riok sekarang. Priok sekarang. Oh, Periuk sekarang. Ya. Kemarin Sekarang Aceh. Oh, sekarang Aceh. Aceh. Kalau yang sekarang tuh lebih ke Udah pasti di Nusantara, Aceh. Nusantara Dock. Jadi Nusantara Dock. itu tuh di area-area apa ya? Area-area Indonesia, Malaysia, terus apa lagi ya? Ya Southeast Asia lah ya. Iya iya. Pengen kentang Yang dong. tergabung di Nusantara. Jadi kayak kalau yang si Tafsir Mistik ini kalau gua lihat itu bisa dimasukin ke lagu yang emang temanya agak-agak Melayu sih. Kan Aceh yang bikin lagunya ya? Iya. Iya. Ya jamming sih sebenarnya. Cuman ya Acin kayak yang ngasih kayak Sebenarnya tuh lagu ini tuh dari Jatinangor. Waktu kita Iya. latihan di Jatinangor udah ada Iya. basicnya Melayu. Begitu. Terus ini kan mau album kedua ya? Kalau album pertama kan kita udah tahu ya, maksudnya seperti apa gitu. Ada mungkin Miser Lu-nya ada tetap ya gitu ya. Ada Spring Reverb-nya masih kental gitu kan ya. Biasanya kalau album pertama itu kan band tuh mengeluarkan
apa yang ada di kepala mereka gitu ya. Mentah gitu ya. Gue mau kayak gini gitu ya. Ketika album kedua ini kan ada evolusi biasanya. Ya enggak? Apakah Panturas ini juga punya evolusi nggak sih di album kedua ini? Seperti apa evolusinya? Atau enggak? Emang lo pakem aja kayak gitu? Pasti sih kalau kita nggak evolusi bosen sebenarnya. Kita pun bosan gitu. Ya. Maksudnya kayak akhir-akhir ini pun kayak bawain materi-materi album pertama udah harus bawain materi baru nih, udah keseringan dibawain kayak gitu kan. Makanya di segi musik pun kita berusaha coba explore lebih jauh lah. Tidak perlu terlalu mendewasakan, cuma ya explore lebih jauh aja gitu. Dewasa itu kata-kata yang sangat basi. Klise. Iya, makanya enggak mendewasakan, cuma explore lebih ini aja. Makanya kenapa kayak kita ngundang Kawindi juga di lagu Tafsir Mistik yang akan ada di album berikutnya juga gitu, dengan gaya yang karena dulu tuh kita tuh takut ya, kita ada ketakutan kalau main surf rock tuh sedikit mentok di sini deh, mentok di melodi Arabik Ting 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 gitu kan. Dulu ada ketakutan di sana, cuma ternyata ketika kita lebih menyelam lebih dalam lagi menuju palung yang lebih dalam, ternyata kita ternyata bisa loh, kayak ditambahin akordeon pun ternyata masuk kayak gitu kan. Terus kayak dimasukin gitar gipsy-gipsyan ternyata bisa gitu kan di Panturas. Kuncinya adalah Spring River. Sebenarnya itu doang. Iya, sudah. Thanks to pencipta Spring River. Leo Fender bukan sih? Bukan. Fender gitarnya. Enggak kan, Spring River zaman dulu kan pakai Fender ya? head Fender zaman dulu tuh dari ya makanya Iman Tawes tuh make tuh. Reverb tanknya Fender. Yang paling kata kuncinya dari album kedua ini adalah gua nggak pengen orang yang Panturas itu slam dance lagi, tapi joget. Sebenarnya itu. Maksud lo apa sebenarnya? Jujur kita dulu awalnya nggak penonton Panturas yang rusuh. Gue udah makan Maksudnya pogo kan, mending pogo sebenarnya nonton Panturas. Kalau yang belum pernah nonton Panturas mending nonton deh. Itu mereka gue nyebutnya apa ya? Boleh. Ntar kan showcase pasti diundang. Mending nonton deh. Biar tahu lah, kau ini biar tahu crowdnya Panturas kayak gitu. Ada kapal-kapalan gitu, balon-balon kapal gitu, terus perahu karet gitu. Oke. Diarah gitu. Diarah gitu. Iya. Ya, coba ya. Ya kan kita dulu nggak expect akan kayak gitu penontonnya. Wah, kayak segini penontonnya. Tapi kita pun senang. Sebenarnya kita juga nggak yang lu jangan dong, nggak yang kayak gitu juga. Cuma udah beberapa ada yang suka rada kelewatan kayak lu lagi stage diving kakinya gini-gini jadi gaya bebas renang gaya bebas. Dia diangkat kaki gini-gini kan, kenapa orang jadi berantem kayak gitu loh. Udah banyak terjadi gitu. Nah, kita pengennya lebih kalem, joget, cuma tetap asik penontonnya gitu. Tetap ya udah tetap nikmatin musik dengan materi yang ada di album ini. Cuma tetap materi-materi yang tetap akan ada. Berarti bisa dibilang kata kunci album kedua adalah supaya mengakomodasi penonton untuk joget, bukan untuk slam dance atau mosh sebenarnya, atau rusuh. Kita juga nggak melarang orang untuk gitu juga. Lu terserah mau nonton Panturas kayak gimana, cuma kita lebih mengarahkan ini lu lebih bisa joget loh di album ini. Oke. Bener nggak? Gimana kue? Bisa jadi. Bener banget kawan. Iya sih. Gimana ya? Kalau gue sih sebenarnya nggak kepikiran kayak penonton harus gimana. Cuman kayaknya setelah workshop kemarin kita bikin berapa lagu ya, kayak 10 lagu lah, 10 atau 11 lagu. Ternyata ini gua denger dibanding ke lebih gini Pogo lebih banyaknya yang agak agogo gitu, mesti kayak yang joget-joget gitulah, joget-joget gini. Kayak di penonton lu nontonnya video di YouTube kan gini. Band garage surf Malaysia zaman dulu ya, The Zarax. Nah, gue tuh pengen nonton kayak gitu tuh, joget-joget ding ding. Apa namanya? The Zarax. The Zarax ya. Dia band Malaysia. Malaysia ya. Biasanya kalau surf tuh setahu gue ya Indonesia ada lah ya, kayak Eka Sapta gitu ya. Iya. Ada Singapura juga gede ya kan? Iya, Singapura, Malaysia tuh gede tuh ya. Iya. Walaupun Thailand dikit lah ada lah. Walaupun mereka tuh nyebutnya dulu juga bukan surf rock sebenarnya sih. Garage. Agogo. Instrumental rock sebenarnya. Iya, instrumental rock. Instrumental rock. Kalau di Malaysia disebutnya kugiran kan, kumpulan gitar Ranca. Kumpulan gitar ranca ya. Kugiran gitu. Makanya ada juga band yang sekarang main kayak gini juga di Malaysia, namanya Kugiran Masdo kayak gitu. Oke. Jadi kalau di Indonesia dulu kan ada banyak om apa, orkes Melayu. Iya, OM ya, Nah. orkes Melayu ya. Jadi tadi akhirnya si Tafsir Mistik ini sebenarnya lagu ini siapa yang bikin? Acin sih. Acin yang bikin ya. Gimana tuh? Ya.
dari mana lo? Apa sih yang lo tafsirkan dari mistik ini? Kan tafsir mistik, apa yang berhasil lo tafsirkan? Tafsir mistik. Apaan ya aku ya? Si anjing. Tafsir. Kita kadang bisa membuat sesuatu yang terdengar mistik itu sebenarnya kalau ditafsirkan tidak mistik-mistik amat. Sebenarnya ini Begitu duniawi dan begitu pragmatis gitu. pragmatis. Iya. Berarti main gampang aja kalau Main pragmatis. gampang aja, Iya kan? main ada aja gitu. Tapi kalau gua dengar dari liriknya yang lo bikin ya, Cin, kayak nggak pragmatis ya. Masa iya? Iya dong. Kenapa tuh? Iya kan? Setan di antara waktu yang kikuk Di antara lahir. di antara lahir dan mati. Itu mah gue dapet dari meme. Meme apaan tuh? Meme. That awkward moment between birth and death. Life. Live ya. Sebenarnya ya kan? Semua hidupnya awkward. Yoi. Semua itu awkward. Lo orang awkward dong. Kelihatan ya. Ya emang. Kayaknya sih iya deh. Iya sih, gua. Iya nggak? Lo merasa Cina orang awkward nggak? Kayaknya. Kalau baru kenal sih iya. Iya. Pemalu dia. Ini deh Gogon deh. Gue tuh jangan makan aja lo Gon. Sorry. Jelasin dong Gon, tafsir mistik Gon. Kita menceritakan tentang banyak orang-orang yang apa ya? Sebenarnya kuncinya itu tunduk pada rakyu para makhluk gak sih, Cin? Yoi. Raki itu apa? Dulu gua pun nggak tahu itu artinya rakyu itu apa. Ternyata pas diulik Gua nanya, artinya itu buah pemikiran manusia ya, Cin. menurut KBBI. Nah, jadi sekarang banyak nih makhluk yang tunduk sama rakyu, jadi dia lebih ngikutin yang benar-benar buta akan jadi ke pengetahuan ya. Iya nggak sih? Apa bener begitu Cin? Gue tanya sekarang sama lo. Bisa jadi. Sebenarnya kayak gitu mungkin ya, sama tunduk pada rakyu para makhluk Yang kadang benar nanti. dan Musim. poser. Kalau yang gua tangkap tuh kata kuncinya lagi di ini ya, Cin. Membenarkan dosa apa? Gimana? Pembenaran pada dosa-dosa. Apa pembenaran pada dosa-dosa. Jadi banyak yang orang hal-hal yang Sebenarnya dosa. sebenarnya Dosa. dulu dosa tuh jadi dibenarkan. Jadi hal-hal yang problematik. In the name of science Open minded. Iya kan? or open minded. Jadi hal-hal yang problematik di hari ini gitu ya. Iya. Dan kita tuh sebenarnya kita juga tidak mengkritisi ya sebenarnya di lagu ini. Kita cuma menceritakan apa yang kita alami doang. Jadi- mantap. Iya kan? Kita Pakai tidak. kaos ini Ci. Baru dapet kombinasi yang pas. Itu sih sebenarnya kita tidak mengkritisi juga. Cuman yang nyeritain aja apa yang kita alami selama kita kuliah dulu. Kita sih tidak sebenarnya apa ya? baiknya. Apa Cin? Tidak itu ya. Benar. Karena kalau kita mengkritisi kita sama aja sama orang yang kita ceritain kan sebenarnya. Menurut gua pribadi. Para pemikir musiman. Karena kan sebenarnya dari dulu si Panturas tuh menceritakan fenomena sih sebenarnya Panturas tuh. Kita nggak pernah mengkritisi fenomena tapi menceritakan. Bukan, lebih tepatnya kita nggak pernah Pernah ngambil tanggung jawab. Apa aja? Nggak pernah mau bertanggung jawab. Ngambil Atas tanggung apa yang lo nyanyikan gitu ya. menghindari tanggung jawab. jawab. Dari tanggung jawab. Ini makanya kalau membahas sesuatu kita nggak pernah ngasih sudut pandang kita ya Gun ya. Panjang doang. Ya. Apa nih? Gon, Kalau bahas sesuatu ini kita nih. tidak pernah ngasih sudut pandang gitu. Bener, nggak pernah. Kita cuma nyeritain aja apa yang orang-orang Maafin. alami. Emang cocok logi sih ya Pantura sih. Iya. Ben cocok logi. Cocok logi itu hal yang paling mudah dilakukan Ben sebenarnya cocok kan. logi, Ben yang tidak mau mengambil tanggung jawab. Ya udahlah. Oke, kalau dari musik kan berbeda ya. Tadi kita tuh bicara tadi ya. Yang pertama tuh lebih apa disebut agresif mungkin? Bisa ya. Yang kedua ini gampangnya Melayu ballads. Ya. Tafsir mistik itu yang ngisi bukan cuma Panturas. Oke. Ada 2 orang yang membantu ngisi. Yang pertama Panji alias Dipa. Kak Windy Ini nggak usah nih ya. sebagai akordeon. Yang kalau tahu intronya tuh sampai akhir, dari awal sampai akhir. Sama ini ya sudah sering kita bawa kemana-mana Iya, Panji. nongol mulu ya. Keyboardis. Tapi belum diperkenalkan. Siapa namanya deh? Jipan alias Panji. Panji. Kebalik Panji alias Jipan. Oke, kalau Windy gimana? Tiba-tiba kok bisa masuk ke lagu Tafsir Mistik ini sih? Udah kenal duluan atau ditodong? Ditodong Lava. Oh, Lava Pratomo ya. Kamu sekarang juga sih. Oh, baru ketemu. Jadi Lava itu Ini produser pertama dari
Panturas ketemu Windy tuh baru di sini. Di tempat ini. Pertemuan pertama ya bener kan ya? Gimana? Lo ngeliat anak-anak kampret ini gimana ngeliat anak-anak ini? Oke. Iya, anak-anak muda oke. Terus gimana? Gimana caranya lo bisa ngisi tapi lo nggak ketemu anak-anaknya? Lo dikasih Gue ngisi terakhir sih kayaknya. Jadi lagunya udah ada semua, terus gue isi terakhir. Ya, boleh lah. Terus di depan kan lo duluan tuh. Itu tadinya nggak ada. Jadi yang memulai lagu ini adalah Windy sebenarnya. Tadinya nggak ada. Nggak ada. Terus Tiba-tiba gue udah selesai rekaman, terus si Lava bilang, gue mau tambahin intro nih. Gitu. Soalnya pas masuk metronom bandnya juga udah lari tuh. Oh. Gitu secara tempo emang lari. Jadi emang gue sengaja nggak on gridin gitu. Siap. Gue edit. Yaudah gue asal-asal pencet aja. Tapi enak. Gimana? Gue mana tahu kan bakal disuruh syuting lagi kan. Jadi udah gue asal-asal isi aja gitu. Terus ketika lo ditodong kayak gitu, yang ada di pikiran lo mengenai tafsir mistik apa sih? Lo memainkan. Oke, maksudnya gue denger solo gitarnya asik gitu, kayak Django Reinhardt gitu. Nah, ya. Gue dengerin itu juga soalnya. Oke. Terus jadi langsung kebayang tuh ya. Kebayang. Perlu berapa lama untuk bisa kayak gitu? Gue ngisinya cepet ya 2 jam. 2 jam. Cool. 2 jam? Dan dia bikin partitur loh. Nah, itu yang gua omongin. Gue sekarang mau nanya juga berarti ya di sini. Iya. Itu partiturnya lu yang bikin? Bukan, itu operatornya si Lava itu. Si Ota yang Si Ota. Oh, si Ota yang bikinin partiturnya. Makanya gue pengen ada partitur. Pertama dan itu juga FOE pertama kali. Nggak, soalnya Panturas rekaman ada partitur. ya soalnya gue basic gue klasik, jadi gue bisaan baca gitu. Benar-benar. Terus di situ kita berhenti, baru kita ambil part B, akan nge-part beda lagi. Oke. Kayak gitu. Karena iya Lebih cepet gue kalau baca dibanding ya itulah. Narka gitu. Iya. Daripada Ya karena ngulik. itu benar pertama kali juga Panturas rekaman ada partitur. Rekaman ini baru pertama kali. Lo pasti buta apa itu semua kan? Oh, pasti. Oh, sudah pasti. Waktu ditodong, udah tahu Panturas dong pasti. Belum. Lo semua nggak tahu. Jangan so terkenal, lo jangan so terkenal deh. Kayaknya nggak tahu anjing. Emang kita segmenting. Jangan so terkenal deh. Panturas emang Lo segmenting. masih cult aja udah. Lo pinggiran gitu. Gue nggak tahu. Lo nggak tahu ya? Enggak apa-apa. Fenomena. Oke, lo nggak tahu kan? Nggak tahu sama sekali, gue nggak tahu. Berarti lo sebenarnya mau main Panturas gara-gara Lava teman lo? Gara-gara Lava. Iya, bukan karena band ini kan? Bukan. Apa masalah perjalanan? Enggak, soalnya karena gue sering main sama Lava gitu. Oke. Gue sering main sama Lava di Mondo, Gascaro. Pernah juga main sama Danila sekali, itu sih sering rekaman lah, sering ada di rekaman yang sama gitu. Apa yang Lava kasih tau lo? Win, ini mesti gini akordeonnya segala macam. Dia cuma bilang isi gypsy gitu aja sih paling. Oh, ada kata kunci gipsy ya. Iya, tapi nggak banyak ini kok, nggak banyak aneh-aneh. Dan itu dia yang direct juga waktu rekaman. Ini gua nggak butuh jawaban diplomatis dari kalian ya. Menurut kalian isiannya Windy gimana? Oke. Jangan diplomatis. Karena gue belum pernah punya rekaman yang pakai akordeon, itu menurut gue udah keren banget, jujur aja nih. Berantakan. Karena pertama kali dikirim hasil jadi sama akordeonnya, kita nggak ada yang kurang ini enggak, aman. Dan karena kita juga nggak ada yang ngerti dan nggak ada yang ngerti terus enak udah. Biar ekspektasinya ditambah abis keyboard tuh terakhir ya. Jadi abis akordeon masuk udah aman, keyboard masuk aman, udah bungkus gitu. Secepat itu sih. Lama di mixingnya aja paling. Mixingnya aja ya. Digital. Sebenarnya lagu ini Ya, ini adalah Iksal, manajernya Panturas. Gimana lo ngelihat lagu kedua dari apa nih, anak asuhan lo nih? jujur lagu yang ini gue lebih suka dibanding single yang pertama sih, Balada Semburan Naga. Kenapa? Apalagi dari segi lirik, si Acin gue akuin lirik ini canggih sih. Makanya gue pede kirim ke Ade Paloh. Dan Kirim ke Ade Paloh. dan Ade Paloh ngasih komentar ngeri. Guys, Ade Paloh loh, ngomentarin lirik Acin gitu. Dan sebenarnya tadinya bukan single yang ini yang dipilih buat single kedua. Bukan yang ini. Bukan Tadinya tuh bukan mau tafsir sebuah mistik. lagu yang berjudul
Permadani. Nggak tahu judulnya jadi itu apa enggak. Yang sementara dijudulin Permadani tadinya. Terus Acin ya, rekaman gitar, maksudnya rekaman gitar, vokal udah, terus ini aja lah, udahlah. Gak usah inilah. Kalau ngomong judul kemarin gua dapat dari Excel namanya Setan Melayu. Melayu Setan. Melayu Setan. Awalnya judulnya Melayu Setan. Aduh, Diganti oke. jadi tentang setan. Terus aduh, kurang apa ya? Akhirnya ya udah jadinya Siapa yang akhirnya memunculkan tafsir mistik? Kuya ya. Lo apa yang lo petik dari liriknya si Acin? Cin, potongnya gini Cin. Gini dong, Cin. Kalau tafsir mistik, gua nemu tafsirnya dulu sih sebenarnya, kata tafsir. Karena pas gua baca liriknya banyak kata tafsirnya. Ya. Terus kayak ini kayaknya tafsirnya Dia oke nih, polan. maksudnya jarang gitu. Gua belum nemu judul lagu yang judulnya tafsir kayak apa ya gitu. Gua pas nyari tafsir di Google tuh tafsir Al-Qur'an, tafsir hadis gitu. Yang kayak gitu. Pas gua cari terus pas tadinya tafsir setan atau tafsir mimpi, gua tafsir mimpi buku-buku Itu mah buat gitu kan. buat pasang togel kan. Tafsir mimpi gitu. Priwon. Pas nemu nih tafsir mistik, wah keren nih. Karena berhubungan dengan syaiton kan kayak identiknya dengan mistik. Jadi tafsir mistik itu catchy. Sesederhana itu sih gara-gara catchy doang sebenarnya. Saya Tapi yang bertugas untuk memberi judul dan menulis itu kan biasanya lu kan di pantai. Ya, Ya kan? Ini juga gara-gara vote sih jadinya. Akhirnya vote. Jadi si Acin tuh pengennya tentang setan ya. pokoknya Gua nggak mau. gue yang paling kontra judulnya tentang setan. Lumayan alot sih. Satu dan lain hal. Oh. Karena satu dan lain hal gue paling gak setuju tentang setan. Tapi berhubung gue bisa komen doang, gue salahin dah siapa terserah deh judulnya asal dia tentang setan. Itu gue kayak gitu. Gak mau banget tentang karena Melayu setan. Jangan Melayu setan takut kontra. Ntar jadinya kita ngatain Melayu gitu. Entah itu budayanya atau orang Melayu kan jangan tentang setan. Nah terus gue, aduh, gue merasa kurang pantura sih judulnya waktu itu. Panturas padahal gitu teh nggak ada ini guideline panturas judulnya kayak gimana. Vibe-nya tuh kurang panturas. Dan gue menolak tentang setan itu didukung sama Randy. Randy tuh bosnya Lamunai. Dari Lamunai Record tuh ya ini ya label kalian ya. Oke terus? Nah terus si Randy juga iya cari yang rada panturasan namanya gitu. Saya kira ya udah berhubung gue dan Randy sama-sama cuma bisa komen. Kuya lah yang jalan keluarnya tafsir mistik. Nah, gue penasaran Ijal tadi belum ngomong nih. Sebagai pemain gitar ya. Bagaimana lo bisa menerjemahkan musik panturas dari 3 orang ini? Kalau gue lebih ke supirnya udah ada Acin dan yang ngasih jalan udah ada Kuya yang beat segala macam. Gue tinggal ngikut sebenarnya. Jadi penumpang dan menjaga keseimbangan aja. Wow. Oke. Gue pas montir gue ya. Karena si gitaris-gitaris yang gua fans tuh bukan gitaris-gitaris yang shredding gitu, bukan, tapi yang Masa main shredding? main yang cepet gitu. Tapi gitaris-gitaris yang ketika di band dia ngisi tapi ada nyawanya gitu. Oke. Nggak harus di depan tapi Untuk ngisi. lagu gitu ya. Untuk lagu. Oke. Kalau kita dengar tafsir gua dengar tafsir mistik ya. Itu langsung ada sinematik menurut gua. Ya enggak? Jadi kayak ketika gua mendengarkan itu ini udah gue bilang awal berdua sebelum kita take ini bahwa scene yang ada di kepala gue adalah scene pasar baru ya waktu itu ya. Ya kan lo datang ke jalan pasar baru, banyak pedagang, ada tukang elektronik, tukang nasi, mungkin nasi babi, ya kan, terus Si Arab. ya karpet, jual karpet gitu kan. Jadi ada sinematik gitu kan. Ya nggak sih, apa ketika kalian membuat atau menulis musik ini secara musik gimana ilhamnya segala macam atau inspirasi datang dari mana gitu? Siapa yang bikin? Acin. Ya. Dia ini lagu Acin. personal dia kan sebenarnya kan? Iya. Jadi bisa jawab ini cuman Acin. Acin. Mampus. Cheers lo deh biar lo nggak macet jawabnya. Gimana Acin? Gimana ya gue nih? Apa ya? Ilham. Tapi sebenarnya nggak ada niat untuk dijadiin sinema. Iya nggak sih? Saya ingat gue waktu kita di studio di Jatinangor itu waktu lagu ini dasarnya keluar, kita cuma mikir mau ada lagu yang rada Melayu nih, kayak gitu doang. Jenggo sebenarnya. Jenggo dan Melayu. Jenggo nih apa maksudnya Jenggo? Kita di yang si Kawin dibilang. Iya. Jenggo Reinhardt. Jadinya Jadi tapi cuma nempel. 3. Jadi cuma 3. Sorry, tangannya Dua lagi dua anjing. Sorry. Siapa Jenggo Reinhardt dan kenapa dia bisa begitu mempengaruhi lo untuk membuat lagu tafsir mistik?
Jenggo. Jadi gue taunya dari filmnya yang main Johnny Depp dulu. Apa film apa itu Johnny Depp? Cokola. Oke. Tapi dia mainnya 2 jari doang. Itu dia ada gitu ada main Iya, swing dia tuh. mainnya tuh cuma 2 jari. Paling lakunya Jenggo kayaknya itu. Nah, terus Tapi versi barunya gitu. Guru-guru Karena gue tahu itu main swing lagunya Jenggo browsernya Reinhardt, kan. bekas bokep ya? Gua lihat Lihat story dulu. Dia lihat story dulu. terus gitu jarinya 2 gitu makanya dia mungkin banyak pakai chord 6 gitu kan Iya, oke. gitu mencetnya mungkin yang kepegang sama jari dia doang gitu makanya chordnya banyak yang 6 mungkin dari situ gua baru dari sana gua tahu film itu tahu Jenggo terus gua lihat juga tuh di apa namanya biografinya Libertine. Belum nonton gue ke Enggak, bukan biografi sih apa namanya. dokumenter. Bukan Biopik. dokumenter. Enggak ada di Liberties Biopik belum ada. Tulisan doang, tulisan Esai. Wikipedia. Jadi gimana tangannya? Wikipedia lo tai banget lah. Lihat di Wikipedia. Lihat di wiki lah. Lihat di Gampang. wiki. Lihat di wiki ternyata si Pit sama si Kal dengerin Jenggo juga. Oke. Terus gue makin wah anjing, idola gue dengerin dia berarti Lo harus dengerin dia. enggak jadi anjing gue ketemu itu sebelum gue tahu mereka dengerin dia jadi Oke. Oh, jadi pas ya. Nemu tuh di tengah ya. Nah, terus kan emang kan kalau di Libertines kayak I can give you anything but love itu kan ada lah yang lik-lik yang Eropa banget lah gitu kan dari situ akhirnya gue dengerin Jenggo bener-bener tapi sampai sekarang pun gue belum keulik tuh gitarnya tuh sebenarnya maksudnya belum berhasil kuasai gitu ya. belum bisa berimprovisasi dengan gaya dia gitu sampai sekarang tuh terus ya udah gue tapi ya gitu dari itu tuh gue SMA kelas berapa kelas 2 kali ya terus sampai sekarang ya gue nonton gimana cara improvisasi gypsy gitu kan sekarang dapat celahnya dapat chord 6 tadi yang gue bilang gitu baru sekarang sebenarnya Ini buat orang yang awam ya sebenarnya part Jenggo atau part Balkan dari Tafsir Musik itu di bagian yang mana sih sebenarnya? Sebenarnya dari intro juga gue udah ngambil licknya Jenggo sih. Oke, setelah akordeon masuk, ya kan? Itu terus pas solo sih gue benar-benar ya udahlah tanggung hajar aja. Ya gitu. Nah itu dia uniknya lagu ini kan biasanya kalau si Panturas ngerekam nih gue main solo ya udah jadi di tempat gitu. Asal aja improv doang. Nah yang lagu ini nggak bisa karena lo terlalu menyukai Django Reinhardt. Enggak kayak pengen ngejar itu. Jadi pengen perfeksionis. Biasanya kan asal aja ngepang aja gitu. Iya biasanya nggak salah terus. Ternyata kalau lagu begini nggak bisa satu tempat. Iya satu lagu tuh satu scale gitu nggak bisa ternyata. Ya udah jadi akhirnya gua ada 2 bulanan kali ya bikin itu ya. Iya. Maksudnya dari Sempat dipending sih. Dipending ini. Si lavanya juga ngaruh sih kata gue. Nah, iya. Ribet. Nggak perlu mikirin not apa yang dipencet itu udah yang penting kayak ngitung tapi presisi aja si pickingnya tuh triknya kayak gitu doang sih. Reng gitu. Pokoknya di ketukannya tuh kayak tuagapatu di situ kan. Soalnya menurut gue ya dari sebuah band itu yang paling jadi penengah itu ya produser ya. Dia kalian curhat sama dia mau bikin apa, dia akan menerjemahkan dan apa ya mendistribusikan ide kalian ke musiknya kan dari dia gitu kan. Iya gitu. Seperti apa Lava membuat direksi musik buat Panturas? Lava tuh sebenarnya nggak mendireksi, dia tuh ngejagain Panturas tapi ngejagain Panturasnya tetap ada, cuma dia juga ngasih insight-insight baru buat Panturas. Oke. Kayak contoh kalau yang gue alamin waktu gue rekaman interlude bagian bass gue, jadi gue udah bikin interlude kayak apa sama si Lava sedikit dimodif biar jadi apa yang kita mau sebenarnya. Oh iya kayak gini nih. Walaupun si Acin awalnya bingung tuh, kok bassnya jadi gini sih? Enggak, kadang kan ada produser yang kayak emang asshole aja gitu kayak ada yang lu jangan kayak gini. Dan gini. Nah, Lava tuh kayak gitu. Lava tuh kayak gitu. Nah, kalau gue lihat Lava Lava lebih tuh ngayo. lebih kayak gue tuh pengen kesini. Nah, ini gue punya
mobil nih buat kesana gitu. Jadi kayak lebih kayak ngedorong buat sampai ke apa yang gue pengen gitu. Menurut kalian, Lava tahu nggak siapa Panturas sebelumnya? Jangan-jangan kayak Windy lagi. Siapa ini Panturas? Gitu boleh deh gitu. Karena apa ngeproduserin Polka kan tur bareng Panturas. Oh, Dan sebelum album ini kalau si Lava udah ngerjain 2 lagu Panturas Untuk Putra Petir ya. Sama You and Me. Against the World-nya Moka. Gimana lo bisa masuk ke Panturas? Awalnya itu dulu tuh gue sempat ngajak gue sebenarnya kayak lu bisa main organ nggak gini. Posisinya tuh gue masih baru belajar main keyboard dan gue Baru belajar main keyboard. baru belajar dan gue nggak tahu nih. Dan gue masih belum familiar sama surf rock kan. Surf rock. Masih clueless banget lah ya. Iya, apalagi sound organnya. Soalnya kan itu gue baru pertama kali belajar ibaratnya kan. Dan gue yang nggak bisa mengiyakan ajakan kuliah, tapi walaupun gue tertarik sebenarnya gitu kan. Terus ya akhirnya masih cupu gue. Terus pas tahu Panturas sudah bisa gajian, ikut. Ajar lu. Lifeguard-nya ikut. Udah gajian baru ikut dia. Gitu. Aduh. Ikutan langsung. Dari mana, Lav? Dari Bandung. Dari Bandung ngapain, Lav? Ini orang yang bertanggung jawab atas album kedua di Panturas. Sama. I miss you guys. Luar biasa ya. Maaf ya. Udah. Ini kayak teh manis cuy. Panturas mah nggak ada istilah. Kan ini. Kan dia startnya telat. Oke. Lava Pratamo alias Gus Lava ini. Penting nih. Gus Lava gimana? Gus Lava Menurut kalian Gus Lava ini apa ini sebenarnya? Gimana Gus Lava ini? Dia tuh ibaratnya kalau kita Naruto dia tuh Jiraiya. Kalau kita Son Goku dia tuh kakek kura-kura. Mengayomi kita. Oh, mengayomi ya? Iya. Kayak lagu Tafsir Mistik ini menurut gua pribadi lagu ini keren. Menurut gua pribadi ya. Ya. Tapi gua nggak nyangka akan sekeren ini awalnya gitu maksud gua ya. Karena menurut gua sih gua keren banget nih gua ngerasa lagu ini nih. Tapi gua ngerasa seininya sampai akhirnya di touch up nih. Kalau ibaratnya MUA nih dia di MUA nih. Iya, produser tuh kan? makeup artist. Makeup artist ya kan, musik artis ya. Iya bener. Makeup musik artis ya kan. Keren. Ini lagu udah jadi, ibaratnya ini anak bocah dibedakin sama Lava gitu. Kalau Yang ditabur gitu ya. kan, kayak anak kecil tuh keluar pagi-pagi pada cemong-cemong. Nah kalau ini pas bedaknya. Jadi ganteng lah. Maksudnya album pertama itu kan lo nggak pakai produser kan? Iya. Enggak. Kita aja produsernya Gak ada duit. Nah, duit jangan ngomong kayak gitu dong. Tapi ini sih ya proses belajar aja. Iya kan? Album Sampai pertama akhirnya nggak apa-apa. kenapa lo memutuskan untuk pakai produser di album kedua? Sebelum kita ngomong ke Lava ya. Ya itu karena kita butuh Pengen belajar sih. Oke. Gue pengen belajar. Terus kayak ya yang awal yang Mabuk Laut tuh emang ya udah apa bahkan itu live sebenarnya. Si Mabuk Laut tuh rekamannya live. Jadi Over di the vocal studio doang. berempat main berapa lagu? 7 lagu ya? 7 lagu. 8 lagu langsung instrumennya langsung live, langsung direkam multi track udah itu sisanya vokal di beneran proto banget itu ya. Maksudnya ya Proto banget ya. iya. Cuma kita gimana anak-anak bikin lagu aja kayak anak-anak rekaman weh. Iya. Kita mah gitu nggak ada. Kalau yang sama produser Lava gitu. sebenarnya Iya. kita pengen jadi lebih matang, dan kalau gue pribadi tuh gue ngeliat ini sih sebenarnya. Waktu si Growlers kan produsernya si Julian Casablancas yang City Club ya. Nah itu tuh bisa berubah nih. Tapi menurut gue tetap enak. Walaupun banyak yang gak suka sama City Club gitu. Gue sih menurut gue tetap enak. Ya. Nah terus, gue pengen nih ada yang berubahnya nih. Nah karena kan itu udah produsernya Julian gitu kan. Nah, gue penasaran dengan ada produser bisa nggak sih ini musik Panturas juga berubah tapi tetap enak gitu. Tapi pilihannya Lava Pratamo. Dia kan Danila, nggak surf rock. Nah itu juga. Kan Julian Casablancas juga nggak. Ya tapi Garage rock, garage. lo nggak bisa. Gitu, lo nggak bisa ngomong kayak gitu. Lo nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalau ini beda. Kalau gua pribadi, kenapa? Karena gua yang nyaranin. Oke. Nah, Iksal, coba. Kenapa lo pilih Lava Pratamo buat anak-anak? Itu pertanyaan saya. Enggak, karena gua baca postingan Maneh yang abis Bani Bumi rilis. Dual ya. Bilingual itu namanya bilingual. Dia bilang, Maneh bilang bahasa Inggris lagi. Apa kenapa? apa
semoga ini bisa dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Ini dalam banget deh. Iya kan? Nanti gimana anjing? Menurut Lihat gua, dong. iya kan? Cheers dulu dong di akhirat nanti. Untuk di akhirat nanti. Tanggung jawabannya nih. Gimana? Tomo ini udah. Jadi menurut orang si Lava mah udah nggak mikirin keren, yang penting bagus, penting apa? gitu, estetis. Iya sih, dan gue juga Jadi tujuannya bukan komersial. Kata-kata dia ngomong ini karena karya tuh lu pertanggung jawabin sampai lu mati. Betul. Itu kan jadi tanggung jawab lu. Itu menarik tuh kata-katanya ya kan. Filsuf Gus Lava. Gus Lava. Makanya disebutnya Gus Lava. Tapi saya bukan anak kiai tapi. Kalau tadi ya, Lava, gue tanya sama Windy ya. Windy nggak tahu Panturas. Nggak tahu ya. Belum tahu dia Panturas. Apa ini coba gara-gara lu dia mau? Iya. Enggak. Nah, lu giliran ditawarin sama si Iksal. Kenapa lu tertarik sama Panturas? Apa lu melihat bahwa band ini bisa lo olah gitu kan ya, atau lo ternyata bisa masuk ke sini, atau lo punya potensi gitu? Ini entah asumsi, entah feeling atau gimana ya. Gue cuman melihat band Panturas itu adalah band yang kalau mereka itu tidak seterkenal sekarang, mereka tuh nggak apa-apa. Masa lo kemarin pengen kaya dari sini lo bilang anjing. Lo bilang pengen kaya dari sini. Kita nggak pengen terkenal, tapi pengen kaya. Gue pengen kaya. Pemilihan katanya terkenal. Pemilihan itu spesifik. Gue pengen kaya. Siapa tahu kan? Oke, terus biasa-biasanya tapi terus yang mana artinya mereka tuh nggak mikirin gimana caranya band ini jadi besar dengan segala ya bandnya tuh nggak perlu mikirin gimana berstrategi gitu, bandnya mikirin gimana bikin karya yang utuh, yang hakikat gitu. Lagi. Iya teh anjing. Bener, itu mah ini pertama kali saya ngomong di depan anak-anak. Wah, benar. Saya belum pernah menyampaikan ini. Selama ini saya cuma melihat itu gitu. Wah, kenapa saya mau Panturas ya? Saya melihat itu gitu. Enggak melihat apapun genrenya gitu. Oh, genrenya surf rock ya bisa saya ulik lah gitu. Ya kan? Oh, surf rock kayak gini, sejarahnya kayak gini, ada siapa aja gitu. Pionirnya siapa. Itu kan bisa dicari gitu. Informasi tuh mudah banget sekarang gitu. Stylenya seperti apa gitu kan. Bisa dikaji lah kalau hal-hal kayak gitu, teknis banget gitu. Tapi kan pendalaman seperti itu tuh kayak batin gitu. Mereka tuh nggak perlu batin. Ngomong. Iya, nggak perlu ngomong. Mereka tuh nggak perlu ngomong. Gua tuh nggak mau terkenal. Nggak perlu ngomong. Tapi gue bisa merasakan itu dari empat anak ini. Oke. Gitu. Berarti pertama kali mereka datang kan, berarti kan Bala Semburan Naga berarti ya? Putra Petir. Putra Petir ya. Itu apa yang bisa kita ini dua ya? Apa yang bisa lo serap dari Lava Pratomo dan apa yang Lava Pratomo bisa serap dari mereka? Gogon lo deh. Kalau gue banyak. Kalau yang bisa diserap dari Lava buat kalau ngomong teknis sih sebenarnya. Teknis ya. Gue tuh dulu selalu pengen yang kotor gitu loh si Panturas musiknya. Ya kalau ngomong teknis. Dan dari Lava tuh gue dapat kalau bisa kok tetap enak didengar, cuma masih kedengaran kotor. Nah itu tuh contoh yang paling dapatnya di You and Me menurut gue. Dan itu You and Me, oke. Dan itu kenapa menjadi alasan si Panturas itu ya udah deh ketok palu nih Lava nih produsernya. Karena menurut gue dari semua mixingan lagu Panturas, gue nggak mau menginikan yang lain ya. Yang lain pun gue puas gitu. Karena udah sampai dirilis kan pasti puas kan. Tapi yang paling keselak di hati mixingan Lava yang You and Me menurut gue. Terus kayak nah ini nih gue pengen di Panturas kayak gini nih. Tetap enak didengar cuma dapat kotor-kotornya tuh kayak gitu. Kotor-kotornya ya. Kotor-kotornya. Oke, sebelum ke Lava, ada yang mau bilang tentang Lava? Apa ya? Kalau gue sih udah beberapa kali kerja sama Lava maksudnya? Sama Lava. Ini kayak Panturas lah, yang Panturas ya You and Me, Putra Petir, terus lagi ya Balada Semburan Naga. Nggak ngerasa kayak kerja gitu. Jadi ini nongkrong. Ya udah kayak hai beres gitu. Di studio yang kecil itu. Di Nawi. Iya. Syair. Terus kayak kalau gue sih ngerasanya kayak nangkep aja gitu. Gue tuh sebenarnya gini, nggak perlu banyak kayak mesti keras untuk ngomong kayak gini. Udah ngerti lah dia ya. Iya, jadi kayak misalkan ada ya gue nggak serak, Lava nanya lagi.
Oke. Iya. Jadi kayak nggak ada awkward moment. Dan ini sih sama-sama orang Sunda sih mungkin ya. Oh iya, itu ngaruh. Itu ngaruh. Iya orang Sunda, orang Bandung, gue walaupun orang Jakarta, keluarga gue sukunya Sunda gitu. Nyambung ngomongnya, dan dulu gue inget banget kata-katanya si Deva yang ngomong gini. Deva siapa nih? Deva Polka. Giovanni Rahma Deva. Yoi. Papa Deva. Pemain drumnya Pop Hours. Dia ngomong gitu kayak, "Ji lu kapan-kapan coba deh sama Lava," atau kayak gitu. Dia orang Sunda juga kayak mesti nyambung deh sama kalian tuh. Rasis banget. Rasis banget anjing. Di luar itu gue emang udah tahu Lava siapa ya. Lava Pratomo ya kan. Apa gitu. Gue nggak tahu aja. Gue dulu itu, gue udah tahu juga Lava terus. Oh gitu ya. Iya, karena dulu gue juga beneran nggak kenal sama anak-anak Danila tuh, gue nggak yang kenal gitu. Cuman tahu aja lah. Lava, lo akhirnya tadi kan udah bilang karena lo bisa mengerti lah bagaimana, karena mereka tahu hakikat dari kemurnian musik. Wow. Iya kan? Ketika mereka datang ke lo gitu ya, ini gua ada lagu gitu. Terus apa yang lo rasakan dari mereka selain hakikat musik? Kita ngomong secara teknis musik karena lo produser kan. Nah, ada. Dulu tuh sering ada jargon kan. Bikin band itu harus kompak. Oke. Tapi gue tidak pernah tahu band yang kompak tuh seperti apa. Nggak pernah tahu band yang kompak tuh kayak gimana sih. Karena emang nggak punya band juga gitu. Jadi, sebelum ini gue ketemu nge-produce Polka Wars kan. Gue tuh nggak percaya ada band kompak. Karena ketemu Polka Wars kompak gitu. Polka Wars sih bang kompak. Iya. Oke, sorry. Kayaknya band tuh nggak ada yang kompak deh. Terus ngobrol dengan band-band lain ada ya banyak lah maksudnya. Dan ketemu dengan Panturas. Di situ gue percaya kalau band tuh bisa loh sekompak ini. Salah satu contoh kecil. Ini teknis nih. Ya itu kalau ngetek drum nggak bisa tuh pakai metronom doang. Tak tuk lari. Oke. Tapi giliran sama bandnya, sama mereka berempat, anjing rapat semua. Keren. Bangsat nih. Secara ini ya udah satu darah gitu lah ya. Anjing In cold blood lah tuh ya. Oke. Anjing nih. Jadi nggak susah ya memproduseri band bodor ini lah ya. Bodor Rijal doang. banyak apa ya? Banyak tugas-tugas gua yang biasanya gua kerjakan di band lain tuh di Panturas tuh lebih susah. 60%-nya tuh udah selesai di mereka. Gua tuh tinggal ngerjain 40%-nya doang. Iya. Jujur, bener. Seperti kayak kemarin gua nanya sama Acin mengenai tafsir mistik ya. Dia bikin lirik gitar, tiba-tiba Lava udah tahu. Oh ini Serbia ya. Balkan Serbia gitu. Lu bahkan udah tahu gitu. Maksudnya lu sudah bersinergi gitu kan. Iya. Sudah tahu apa yang diinginkan oleh mereka berempat gitu. Iya. Karena gue kan ikut workshopnya mereka kan. Mereka workshop ngecamp tuh di Lontar di studionya Awan sore. Mereka workshop semingguan. Gue datang di akhir-akhir lah gitu, akhir-akhir. Coba udah jadi lagu segimana dengerin. Oh ini lagunya kayak gini. Oh ada unsur ininya. Gue kan menyerap oh kayak gini. Oh ini bagus nih diginiin. Kayak ngerangkum pecahan-pecahan puzzle aja di situ. Kan acak-acakan tuh. Oke, nanti kita rapiin bareng nih puzzle-nya gitu. Oke. Dan dari puzzle-puzzle itu 60% udah beres sama mereka. 40%-nya ya udah yuk kita, tinggal tugas lo. Iya, kita bareng nih. Kayaknya ini di sini deh. Tapi ini di sini deh gitu. Kalau menurut lo juga lo bilang band kompak ya tadi ya lo bilang ya. Kemarin gue sempat ngobrol sama mereka berdua. Itu tidak ada tarik ulur pendapat, maksudnya tidak ada debat gitu di antara mereka kayak lo bilang sama gue, ya kan? Ini di Panturas tuh tidak ada adu debat lah, tuh nggak pernah ada gitu ya. Panturas tuh kita debat kalau rebutan duduk di depan kalau di mobil. Jadi kita nggak pernah yang kayak masalah berdebat karya tuh. Gitar lu nih kurang serprok nih, nggak ada kayak gitu. Jadi apa karena kalian nggak ada yang punya satu ego yang tinggi kali ya? Atau kalau ego dibilang siapa yang paling ego di sini? Ya gue mengakui gue ego gue tinggi. Tapi kalau mereka nggak ada, gue nggak pede attack. Soalnya kayak kurang aja gitu. Jadi gue selalu harus butuh mereka berdua salah satu. Kemarin dia bilang sama gue,
kalau nggak ada Acin, nggak ada Panturas. Nah itulah Iya nggak? Iya nggak? Iya. Kalau nggak ada Acin, gue ini harus berempat. Iya, jadi gini loh, si Panturas tuh menurut gua kalau pandangan gue sebagai yang ada di dalamnya, kita tuh mengisi kekosongan masing-masing gitu. Jadi kayak gua dengan BM gua yang banyak gitu, Uya dengan referensinya yang banyak, Ijal dengan kalemnya, itu tuh mengisi si Panturas loh maksud gua. Si Ijal dengan yang kayak, karena kalau nggak ada orang yang kalem kayak Ijal, si Panturas juga nggak akan kayak gini gitu. Kalau ibaratnya orang kayak gua ada 2, itu pusing tuh di Panturas gitu. Orang kayak Kuy ada 2, kebanyakan referensi pusing. Nah dengan ada Ijal tuh gitu. Jadi Ijal tuh beneran ngisi semuanya udah tak. Jadi berempat tuh menurut gue si Panturas tuh udah gitu tuh. Alhamdulillahnya gitu. paling enak ngebayangin lo berempat itu dari orang luar. Itulah Pratama. Bagaimana melihat fungsi dari satu persatu ini? Coba dari Ijal dulu. Maksudnya apa pengaruh Ijal sebagai gitaris ya di Panturas gitu kan? Lo pasti kan bekerja dengan mereka udah ya tadi kan walaupun 40%, gua rasa enggak lah. Gitu kan. Lo pasti akan menyeluruh gitu kan secara komprehensif gitu. Iya. Ya kan? Ben lo ngeliat Ijal, Gogon, Acin, Kuya. Ijal itu gua pakai analogi pohon kali ya. Oke, boleh. Ya. Ijal itu akar. Dia menyerap gizi yang ada di dalam tanah, lalu diberikan kepada personel yang lain. Kayak gitu tuh. Itu Ijal. Ijal tuh diem, tidak nampak di permukaan. Waduh. Akar. Ngomong. Senyum doang gitu ya. Gogon ini batang. Dia nih yang berdiri, tapi kehadiran batang tanpa akar kan saling lemah lah. Ya, benar. Acin daun. Oh, Daun itu ya dia yang melaksanakan ritual fotosintesis. Oke. Ya kan, supaya ya pohon itu tetap hidup, mendapatkan gizi dari matahari dan sebagainya. Kayak gitu. Dan dia berjatuhan memberikan gizi lagi ke tanah. Iya. Dia ya. Iya, oke, gue setuju. Buah. Iya, buah dari pohonnya udah. Gila ya. Ini pertanyaan terakhir nih dari gua. Kalian kaget nggak sih jadi seterkenal sekarang? Belum terkenal, Windy-nya terkenal. Nggak, mungkin Windy-nya nggak kurang gaul aja. Kalian pernah merasa seterkenal itu nggak sih? Atau tiba-tiba kayak anjing, tiba-tiba 3.000 orang di depan gue nonton gue anjing. Itu gimana? Gue pengen lu berempat yang jawab. Lu juga jawab, Jal. Jangan cuma diem doang lu. Jangan dulu dah. Dia selalu ngikutin doang nih jawaban orang nih. Iya. Tidak ada ekspektasi apa-apa dan nggak pengen ke situ sebenarnya. Karena balik lagi kata anak-anak, Panturas itu band beruntung. Terus taunya gue udah ada, bukan terkenal ya, ada yang tahu ketika Jumatan. Bang, bukannya manggung ya? Kok masih di sini? Hah? Bocah ini tahu. Itu berarti di Tanjung Sari di Sumedang tuh ada yang tahu. Dan kaget ketika bocah-bocah umur sebelum mau masuk SMP lah. Mau masuk SMA. SMP mau. Bocah banget berarti. Bocah banget nanya gitu kan. Itu ya kaget ya. Lu gue sebenarnya kalau ditanya pengen apa enggak menjadi terkenal, menjadi bisa menghidupi diri gue jadi musik. Kalau ditanya pengen apa enggak, pengen, cuma nggak pernah gue niatin. Kalau ditanya pengen apa enggak, ya pengen gitu. Gue pengen menjalani hobi gue yang jadi bisa menghasilkan uang, ya pengen. Kalau terkenal, misalkan terkenal, ya itu menurut gue bonus lah ya. Bonus kalau lu bukan tujuan utama ya. Iya, karena kalau gue tujuan utamanya duit. Anjing. Uang. Money. Tebar. Gini tebar. Enggak juga gitu juga sih. Gue pengennya ya udah gue bisa hidup dari musik aja sebenarnya. Gue pengen kayak gitu dulunya. Cuma hakikat dari jadi musisi adalah hidup dari musik. Hidup dari musik. Hakikat ya. Hakikat gitu. Gue pengen hidup dari musik dan bisa ternyata ada yang tahu gitu. Sampai kayak tetangga gue yang gitu bisa ada tahu gitu. Gini ada aja jadinya yang tahu gitu, kayak ya alhamdulillah sih. Kalau gue harus disyukuri sih. Dan ditanya kalau nyangka apa enggak, ya awalnya nggak ada nyangka. Gue nggak yang kayak gue yakin nih. Gue paling terakhir masuk Panturas. Gue tuh bontot di Panturas. Okay. Terus gue nggak kayak yang gue ikut Panturas karena nih band bakal terkenal nih, nggak yang kayak gitu. Gue ikut Panturas karena gue suka musiknya, karena
teman-teman gue juga gitu kenal ya kenapa enggak gitu doang niat awal gitu deh. Oke. The frontman. Apaan ya? Front office. Si paling jelas. Lo merasa nggak sih kalau Panturas itu terkenal dan lo mempersiapkan itu nggak sih? Kaget nggak sih lo tiba-tiba anjing? Tiba-tiba gede gini anjing. Enggak ya, soalnya belum kayak Bang Boril kali ya. Enggak yang kayak orang ke warung aja udah pasti tahu dia gitu kan. Ya gue belum segitu jadi belum kerasa lah terkenalnya. Belum ya? Belum, maksudnya enggak yang gitulah terkenalnya. Lo tuh punya frontman humble gini mantap ya? Iya. Humble sama susah ngomong beda tipis. Iya lo benar. Lo benar. Nggak benar. Enggak, tapi kalau ibarat apa ya? Lo kan? Iya kan? Susah ngomong itu. Berat kalimat nih. Ada subjek predikat. Subjek predikat adalah kita bikin musik, kita main musik, udah terkenalnya itu cuma keterangan gitu ya. Nggak harus ada di kalimatnya tapi gimana lah gitu. The drummer. Kalau gua nggak tahu sih si sampai sekarang ya nggak tahu si Panturas ini terkenal apa sebenarnya. Terus kayak gue mah selalu yakin sih kalau si Panturas sih kayaknya karena gue ngerasa gue sebagai personal tidak lebih dikenal dari bandnya gitu. Ya, itu. Ya, itu benar. jadi kayak misalkan ada Dan nggak ada di Panturas satu orang pun yang lebih besar dari bandnya. iya, kalau gue ngerasa kayak gitu. Ya, gue lebih suka kayak gitu sebenarnya. Oke. Gue lebih suka dikenal. Ya udah, ini ada band Panturas berempat dari Jatinangor gitu. Gue lebih suka kayak gitu. Terus ada lagu judulnya ini. Nggak perlu tahu guanya mah kayak gimana gitu. Karena jujur pas bikin Panturas pun gue nggak ada expect mau terkenal gitu. Gue pun nggak tahu ini teh gue dapat kok gue dapat ini sih gitu. Bahkan gue pikir kayak ada beberapa yang kayak teman-teman gue ini sebenarnya lebih worth deh kayaknya dibanding gue. Tapi kita tuh masih menjalankan apa yang kita jalankan dulu gitu. Iya, gue masih ngerasa Panturas hari ini adalah Panturas sama seperti gue awal dibikin saat 2015 ya komunikasinya sama, gue sama mereka juga sama, nggak ada yang kayak gimana kayak ada Acin minta foto ya udah gitu kayak gue sama sekali Nggak ada rockstar syndrome nggak ada tuh ya? Nggak ada ya? Yo, trivianya aja ya. Jadi setiap kali beres panggung terus rame di backstage Panturas tuh selalu anjing kok rame ya? Kok rame gitu. Jadi ini nunjukin kayak mereka aja sebenarnya nggak nyari itu. Jadi pas dapet itu kayak kok dapet gitu. Tapi aing loh kan. Hai, cheers for you. Menutup hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Bismillah kaya. Kaya.